Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, Bapak, Ibu, Guru SMP Terpadu Darul Zahra. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pembuatan soal yang sudah saya sampaikan. Dikarenakan pada kali ini kita mengalami lagi pemberlakuan PSBB, maka tak lain dan bukan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana caranya supaya tidak melakukan pertemuan seperti itu. Nah, makanya dari itu tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa ataupun tidak paham ataupun bahkan tidak mengerjakan. Nah, sebelumnya mohon maaf kenapa saya menawarkan aplikasi ini, karena dalam aplikasi ini menurut saya otomatis ketika kita membuat soal, maka secara otomatis kartu soal dan kisi-kisi pun terbuat dengan otomatis. Dengan syarat kita harus menyediakan dulu beberapa bahan sebelum kita membuka aplikasinya agar tidak pusing. Apa saja bahan itu? Yang pertama adalah soalnya, soal itu sendiri seperti ini. Sudah saya ketik. Nah, terus yang kedua RPP maupun silabus. Sebetulnya silabus saja sudah cukup atau RPP saja sudah cukup atau dua-duanya lebih baik. Nah, ini adalah bahan-bahan yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Yang ketiga yang tak kalah lebih pentingnya yaitu aplikasi pembuat soalnya. Di sini saya simpan di desktop namanya aplikasi pembuat soal. Nah, Bapak Ibu semuanya, sengaja saya menawarkan ini karena tadi aplikasi ini dibuat secara otomatis untuk membuat soal serta kartu soal dan kisi-kisi. Adapun bagi Bapak Ibu yang tetap masih merasa ribet ataupun masih merasa bingung dengan aplikasi ini, bisa tanyakan langsung kepada saya, mangga, terus ataupun tidak memakai aplikasi ini juga tidak apa-apa, dengan syarat tetap harus membuat kartu soal dan kisi-kisi. Kenapa? Karena seperti yang telah kita musyawarahkan, rapatkan bahwasanya setiap tahun itu di sekolah kita khususnya dalam bidang pengadministrasian itu harus ada peningkatan. Jadi jangan sampai gitu-gitu aja gitunya. Harus ada peningkatan, maka dari itu saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk berinovasi, memperbaiki administrasi kita, memperbaiki kelengkapan pembelajaran kita agar tidak susah dalam pemeriksaan baik itu akreditasi ataupun evaluasi secara masing-masing guru gitu. Seperti itu. Adapun pada akhirnya bagi guru, Bapak Ibu guru ada yang mau mengerjakan ataupun tidak, itu saya serahkan kembali asalkan administrasi terpenuhi seperti itu. Langsung saja ke aplikasi. Yang pertama, seperti biasa, kita buka dulu aplikasi pembuat soal ini, double klik saja. Nah, jangan heran kalau nanti pas pembukaan ada peringatan seperti ini. Nah, di close saja, tidak apa-apa. Nah, inilah tampilan awal aplikasi pembuat soal. Nah, Bapak Ibu semuanya jangan kaget ketika menu bar di atas itu hilang. Itu hanya tampilan awal. Adapun mau mengembalikan tampilan-tampilan menu bar di atas itu, Bapak Ibu tinggal klik icon ini yang di tengah di antara strip dan X yang bernama restore down. Ya, diklik. Nah, kalau masih seperti itu tinggal klik 2 kali bisa. Maka si tampilan menu bar di atas itu akan muncul. Nah, sebenarnya aplikasi ini itu sudah menggunakan rumus-rumus tertentu, gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang masih bisa diedit, seperti itu. Langsung saja ke aplikasi, ini tampilan awal aplikasinya. Silahkan Bapak Ibu isikan biodata Bapak Ibu masing-masing semuanya. Contoh misalkan di sini sudah diisi dengan mata pelajaran matematika atas nama Pak Eka. Kebetulan aplikasinya memang dari Pak Eka. Kita ubah saja di sini. Tinggal double klik di sininya, dihapus. Misalkan saya bahasa Sunda. Kelas 8 misalkan.
Alokasi 80 menit, guru mata pelajaran, mau pakai gelar ataupun tidak apa-apa. Telepon, diisi, mangga, tidak juga tidak apa-apa. Tapi ingat, ketika mengisi nomor telepon, prinsip Excel itu ketika ada angka 0 di paling depan, angka 0 pertama muncul itu harus diawali dengan tanda kutip 1. Kalau tidak, maka angka 0 itu tidak akan terbaca. Jadi kutip 1 dulu, baru 085223034858. Seperti itu. Alamatnya Tasikmalaya, bebaslah ya. Untuk nama sekolahnya diganti dengan sekolah kita, yaitu SMP Terpadu Daruzahra. Nah, di bawah ini ada jenis ulangannya. Kita klik di sini, tapi di sini sudah diprogramkan. Ini ada macam-macamnya, Bapak Ibu tinggal klik tanda panah kecil yang ada di pojok kan sebelah kanan ini. Ini boleh dilihat, nanti ini videonya akan saya edit dan akan saya zoom. Nah, ini diklik di sini, karena kita pelaksanaannya penilaian tengah semester, maka pilih penilaian tengah semester. Nah, untuk tahun pelajaran, ini tidak bisa diedit. Ini tidak bisa dipilih karena hanya sampai 2017-2018, tapi tenang, kita akan bisa mengeditnya di akhir nanti kalau sudah selesai. Nah, langsung saja ke tahap selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, idealnya penggunaan aplikasi ini adalah dengan menggunakan tombol-tombol yang sudah ada tersedia di sini, di pinggir kotak merah ini. Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada kotak biru yang dikasih judul input soal, terdiri dari pilihan ganda dan uraian. Nah, jadi di sini kita akan membuat soal pilihan ganda dan uraian. Berhubung pada kesempatan ini, kriteria soal yang dianjurkan itu adalah minimal 20 soal pilihan ganda dan minimal 5 soal uraian. Untuk semua mata pelajaran kita samakan seperti itu. Jadi sekali lagi, kriteria jumlah soalnya 20 pilihan ganda dan 20 uraian. Nah, idealnya untuk penggunaan aplikasi ini, dalam menginput soalnya itu kita klik di sini, pilihan ganda. Nah, ini maksudnya adalah form atau formulir untuk mengisi atau menginput soal pilihan ganda. Nah, maka tadi saya jelaskan bahwa di sini otomatis nanti akan membuat kartu soal dan kisi-kisinya, maka harus disediakan dulu silabus dan RPP-nya. Kenapa? Karena kita disuruh untuk menginput kompetensi dasar di sini, ya. Terus materi pokoknya apa, indikatornya apa, indikator soalnya apa, silahkan sesuaikan dengan pertanyaan soal yang akan Bapak Ibu tulis, ya. Nah, di sini diisi kompetensi dasarnya apa, materinya apa, indikatornya apa, indikator soalnya apa. Nah, nanti soalnya diketik di sini, ya, diketik di sini, ya. Contoh misalkan diketik, nah, dan sebagainya. Terus di sini nomor soalnya, tulis ini nomor 1, kalau nomor 1, nomor 2, nomor 2. Nah, terus selanjutnya ke bawahnya ada kriteria soal. Sulit, sedang, atau mudah. Misalkan kita kan awal nomor 1 itu pasti mudah ya. Nah, di sini pilihan gandanya dituliskan. Contoh, ya. Untuk ABCD-nya tidak usah diketik lagi. Nah, kita ketikkan di sini semua choice-nya, pilihannya, dan kuncinya kita ketik di sini. Anggaplah kita sudah mengisi kompetensinya apa, materi pokoknya apa. Ini saya asal ketik saja. Indikatornya apa, indikator soalnya juga apa. Nah, idealnya pengisiannya seperti itu. Cuman, kalau mengisi dalam form ini, itu kelemahannya kita tidak bisa mengetik soal sepanjang yang kita butuhkan di sini. Ya, jadi terbatas. Ya, terbatas. Nah, maka dari itu, kita tidak usah menggunakan form ini. Ini hanya pengenalan saja, bahwasanya aplikasi ini idealnya seperti ini. Dikarenakan ini Excel, gitu, ya, dikarenakan ini Excel, jadi masih ada yang bisa dikotak-katik. Nah, maka nggak usah ditambah ya. Kalau mau ditambah, misalkan menggunakan form ini, tinggal tambah. Kalau tidak, close saja. Di close saja, jadi nggak disimpan. Nah,
Uraian pun juga sama seperti itu, menggunakan form ini, kompetensi dasarnya apa, materinya apa, indikatornya apa, indikator soalnya apa, nomor soal berapa, kriterianya mudah, sedang, sulit, rumusan butir soalnya apa, kunci jawabannya apa. Ini maksud rumusan butir soal itu adalah soalnya, pertanyaannya, dan kunci jawabannya apa, diketik di sini. Nah, kenapa di sini harus dituliskan kunci jawabannya? Karena nanti kan kita akan ngelink ke kartu soal sama apa kisi-kisi. Ya, kita tidak usah mengisi di sini. Kalau saja ini hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, terus ngisinya di mana tuh? Ngisinya di form di tombol yang ada di bawah. Ini ada PG, jajaran PG ini ke bawah. Ini jajaran data soal uraian dan kartu soal uraian ke bawah. Jadi, kita mengisi soalnya di sini. Untuk PG di sini, untuk uraian di sini. Sekali lagi untuk PG di sini, untuk uraian soal uraian di sini. Nah, seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke berikutnya. Karena soal sudah disiapkan, ya, saya sudah menyiapkan soal seperti ini. Maka kita langsung klik saja ke data soal PG. Diklik di sini. Nah, jangan heran, nanti pas pertama Bapak Ibu membuka ada isian bekas Pak Eka. Bapak Ibu tinggal hapus saja. Cara menghapusnya gampang ya, tinggal diklik di kotaknya, di selnya, terus dihapus, di delete. Itu seperti itu semuanya. Semuanya materi, kalau udah ada indikatornya, indikator soal juga hapus. Nah, untuk nomor soal ini jangan sampai dihapus. Kenapa? Karena ini ngelink dari nomor soal kolom ini. Sekali lagi, untuk nomor soal ini tidak boleh diotak-atik. Karena ini ngelink dengan nomor soal ini. Ketika Bapak Ibu mengisikan nomor di sini, misalkan 1, maka di sini akan otomatis 1 di tengah. Tuh, lihat kan? Nah, saya perbesar. Nah, seperti ini. Ketika kita mengisikan nomor 2, maka ngelink ke sana nomor 2. Nomor 3, ngelink ke sana nomor 3. Nah, itu ya. Nah, ini juga sama. Dihapus saja yang sebelah sininya. Jangan dari nomor soal, tapi nomor yang di sebelah kirinya. Kriterianya boleh dihapus juga. Ini rumusan butir soal sama pilihan ganda dan kuncinya dihapus saja. Ya. Nah, jadi ini kosong kan? Nah, sebelum kita mengkopikan soal-soal kita ke form yang ini, ke Excel ke tabel yang ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu sorot kotak atau tombol format yang ada di sini, ini kelihatan ya, format, diklik 1 kali. Nah, Bapak Ibu klik unprotect sheet. Nah, agar bisa diedit. Ya, kalau tidak di unprotect sheet, maka tidak akan bisa diedit dan akan kaku gitu nantinya. Di sini ke bawah, nah bisa dilihat ya, ini unprotect sheet, klik. Nah, udah. Jadi tadi sebelum di unprotect itu, maaf, saya ulangi lagi. Oh enggak ya. Jadi sebelum di unprotect itu, si tombol-tombol ini mati semuanya di sini. Si tombolnya mati, jadi nanti tidak bisa diedit dan segala dan semacamnya gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu harus unprotect dulu. Setelah unprotect, maka agar begini, kalau misalkan saya kopikan contoh soal, saya mau kopikan ini. Ini kan soalnya agak panjang. Saya kopikan di sini misalkan. Nah, ini pasti seperti ini ya. Bapak Ibu jangan kaget, bukannya tidak terbaca, tetapi apa selnya atau kotaknya itu kekecilan. Kalau kekecilan pasti harus diperbesar. Caranya tinggal geser di sebelah sini, sorot sampai bentuknya seperti ini, diklik, tahan, terus geser ke bawah, ditahan ya. Nah, secukupnya saja. Nah, seperti itu. Ya. Adapun nanti bakal ada kasus yang merebet ka dieu ta soalna teh. Itunya jadi manjang gitu. Kalau manjang seperti itu, Bapak Ibu tinggal klik, mau semuanya boleh, biar sekalian ke sini. Terus klik warp text-nya harus aktif. Ini udah aktif warp text-nya.
Warp text ini gunanya agar si huruf atau kalimat atau kata-katanya itu ke bawah seperti ini. Kalau tidak diaktifkan warp text-nya, maka akan ke pinggir tuh seperti ini. Jadi manjang ke sini, ya. Nah, makanya harus diaktifkan dulu warp text. Nah, ini sudah diaktifkan semuanya kebetulan. Kalau ada yang manjang seperti itu, ingat tinggal diklik di selnya, terus warp text-nya diaktifkan. Nah, seperti itu. Nah, ini hapus saja dulu. Kita kembali lagi. Nah, seperti pada sama halnya pada form tadi, di sini kita disuruh mengisi nomor soal, kompetensi dasar, materi, indikator, indikator soal, nomor soal, kriteria soal, rumusan soal, pilihan, dan kunci. Ini sama aja. Kenapa tidak menggunakan yang itu? Karena kalau menggunakan yang itu agak ribet gitu. Praktisan langsung ke sini. Sebenarnya sama aja. Apa yang kita isi di form yang tadi itu ngeling ke sini, gitu ya. Tadi mah tampilannya biar agak kelihatan agak sedikit apa namanya tuh canggih gitulah, ya. Tapi agak ribet gitu ya. Mending langsung aja ke sini. Nah, diisi nomornya, misalkan saya kasih nomor 1, ya. Terus kompetensinya Bapak Ibu bisa lihat di apa namanya? Kompetensi itu. Untuk masalah kompetensi dan indikator-indikator soal Bapak Ibu lebih paham lah ya. Ini berhubungannya dengan silabus dan RPP, ya. Contoh misalkan saya isi dulu aja. Di sini kompetensinya apa? Di RPP. Oh, ya. Nah, ini kompetensi dasarnya, mengidentifikasi fungsi soal dan struktur teks. Misalkan Bapak Ibu kopikan saja, copy, lalu paste di kompetensi dasar ini, di double klik di sini, paste. Nah, seperti itu. Karena sempit, digeser aja. Ya, digeser aja. Materinya, ini materinya tentang apa? Kita lihat di RPP kita. Materinya, materi pokoknya tentang, ini saya contoh ya, Rumpaka Kawi. Di Ctrl C, Ctrl V ke sini. Nah, indikator. Indikatornya biasanya ada di silabus. Nah, ini silabus kelas 8. Materi pokoknya tentang Rumpaka Kawi, indikatornya misalkan saya ambil yang ini, dapat mengingat rumpaka lagu yang diperdengarkan. Atau dapat menceritakan, bukan mengingat. Contoh, yang itu disesuaikan. Nah, untuk indikator soal, ini tergantung dari pertanyaan soalnya. Kalau misalkan yang ditanyakannya tentang, ini contoh saya soalnya begini. Ya, soal nomor satunya begini. Nah, di sini ada sebuah lirik, dan pertanyaannya, si kawih di luhur nyaritakeun tentang, nah berarti itu disesuaikan ya. Bapak Ibu mah lebih paham lah ya. Saya juga nggak ngerti ini mah ya. Saya hanya tahu teknis, untuk masalah pemahaman dan lain sebagainya Bapak Ibu lebih paham. Silahkan disesuaikan saja. Nah, untuk indikator soal silahkan diisi. Nah, baru kriteria soal, kalau mudah, sedang, sulit. Berarti di sini mudah, ketik saja mudah. Nah, rumusan butir soal. Rumusan butir soal adalah soal itu sendiri. Nah, ini yang tadi ya. Saya kopikan sampai sini, sampai titik-titik. Ctrl C, pindah ke sini, Ctrl V. Nah, di sini pilihannya, choice-nya dikopikan. Kalau misalkan ABC-nya ke bawah, dihapus saja. Nah, ini A-nya ke bawah lagi, tinggal dihapus. Terus yang B-nya dikopikan. Ya. Yang B-nya double klik ke sini, kopikan. Terus ke yang C
yang C sama yang D. Yang D. Nah, kunci jawabannya misalkan di sini kuncinya disesuaikan ya. Kunci jawabannya A, nomor 1 itu A. Kapital ya, A. Nah, ini satu soal dan seterusnya. Ke sana sampai 20 soal seperti itu. Jadi setiap soal itu disesuaikan pokok materinya tentang apa. Jadi dari ke 20 soal itu pasti misalkan kita mengambil 3 pokok materi saja. Nah, berarti pokok materinya ada 3 jenis. Berarti berapa soal yang sama, pokok materi 1 berapa soal, materi pokok 2 berapa soal, materi pokok 3 berapa soal. Kompetensi dasarnya juga pasti beda-beda disesuaikan dan indikatornya juga dibedakan. Nah, kebetulan saya ini sudah mengerjakan 20 soal dan esainya. Taruhlah saya sudah menyelesaikan soal PG sebanyak 20 soal di sini. Kita kembali ke menu. Berarti kita tinggal mengerjakan yang esai. Menu. Nah, tadi kita sudah tidak menggunakan ini ya. Kita menggunakan yang tombol-tombol biru saja. Tadi data soal PG. Nah, kalau untuk mengisi data soal uraian berarti yang sebelahnya di kanan. Nah, kan di sini ini juga sama ya. Ini juga sama. Sebelumnya kita harus unprotect dulu. Nah, di sini unprotect sheet. Klik di sini. Ya. Nah, ini warp text-nya belum aktif. Maka diaktifkan dulu semuanya warp text-nya, jangan sampai lewat sana. Sampai sini, ketik warp text. Jadi biar tidak ke pinggir tulisannya. Ini juga sama, nomornya diisi, kompetensi materinya diisi, indikatornya diisi, rumusan soalnya diisi, nomor soal diisi, kunci jawabannya diisi. Nah, saya kebetulan sudah mengerjakan satu soal kelas 8, soal untuk kelas 8, PG-nya 20 dan esainya 5. Ini dia hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya ini 20 soal ya. Ini 20. Maaf. Ini 20 soal. Untuk kompetensi, materi, indikator, dan indikator soal, itu boleh dikebelakangkan. Maksudnya, boleh jangan dikerjakan dulu, karena kita waktunya mepet, ya. Untuk pengerjaan UTS, maka yang diisi itu hanya nomor soal, rumusan soal, nomor soal, yang ini saya warnai, ya. Nomor soal, maaf, ngisinya di sini nomor soal. Nomor soal, rumusan butir soal, diisi, sama ini, sampai kunci jawaban. Nah, segini mengisinya untuk saat ini, ya. Untuk saat ini mengisinya segitu saja. Kenapa? Karena mepet waktunya. Kita harus segera melaksanakan PTS. Nah, isi sampai nomor 20. Ini saya juga belum diisi semuanya. Untuk indikator dan kompetensi dasarnya, hanya soal dan jawabannya saja. Nah, sampai sini sudah misalkan beres sampai 20. Terus ke menu lagi, data soal uraian dibuka. Nah, ini saya sudah mengisi juga. Nah, ini juga sama, saya untuk kompetensi, materi, dan indikatornya belum saya isi, karena untuk mempercepat, ya, untuk mempercepat. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita kembali lagi ke menu. Hasilnya ada di tombol naskah soal, ya. Naskah soal, klik. Nah, jadi ini. Seperti ini. Seperti ini hasilnya, maaf.
Nah, di sini tahun pelajarannya tadi kan nggak bisa diedit. Bukan nggak bisa diedit. Ya, hanya ada tahun kedua. Bapak Ibu tinggal hapus saja, tinggal delete. Diketik saja tahun pelajaran 2020-2021. Udah, gitu aja. Nah, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nanti tampilan printnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu jangan heran kalau yang pertama, karena ini aplikasinya, aduh maaf ya, sedang hujan di sini. Karena ini aplikasinya belum sangat sempurna gitu ya, jauh dari kesempurnaan. Jadi ketika Bapak Ibu beres untuk 20 soal, ini soal yang nomor 1 pasti kosong. Pasti seperti ini, kosong. Ya, jangan heran. Kenapa? Nggak tahu ini rumusnya nggak ketulis atau nggak atau kehapus atau gimana. Pokoknya pas pertama Ibu Bapak buka, naskah soalnya pasti kosong. Nah, Bapak Ibu jangan kaget, Bapak Ibu tinggal kopikan saja di sini soalnya yang tadi. Nah, yang dari sini. Nomor 1, misalkan. Itu hanya nomor 1 saja, nomor yang lain enggak. Di sini soalnya Ctrl C, bawa ke sini, Ctrl V ke naskah soal. Jadi nanti pasti bakal gini. Nah, kadempet gitu ya, tinggal digeser. Nah, digeser disesuaikan dengan kebutuhan jaraknya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini soal PG-nya, terus soal uraiannya di bawahnya. Nah, ini soal uraiannya, 5. Ini karena soal uraian saya nomor 1 ada teksnya dulu, ada nyanyi-nyanyiannya, maka dikopikan aja di sini, terus digeser, disesuaikan. Ya, digeser, disesuaikan. Nah, tapi Bapak Ibu diusahakan untuk soal PTS ini nggak usah yang panjang-panjang. Nggak usah yang panjang-panjang. Apa namanya, diusahakan soal-soalnya yang simple, yang pendek-pendek. Gitu ya, yang pendek-pendek. Ini kebetulan saya ngambil contohnya yang panjang, sekalian percobaan, kalau misalkan saya isikan yang panjang, karena ini sebetulnya nggak muat. Tapi saya perkecil hurufnya jadi 7,5, dimuat-muatin jadi muat gitu ya. Nah, ini hasilnya. Ketika kita print review, hasilnya akan seperti ini. Wah, tuh banyak 4 lembar. Nah, jadi keuntungannya gini. Kalau memang ukurannya seadanya, misalkan ukurannya pakai A4, itu memang non meakeun kertas gitu ya. Apalagi bahasa Indonesia, pasti sampai 10 lembar gitu. Ya, diperkecil juga bahasa Indonesia mah udah 4 udah ya bolak-balik teh. Kalau per lembar 4 lembar gitu, kalau dibolak-balikan mah berarti 2 lembar. Nah, ini bahasa Sunda juga udah 4 lembar. Nah, nanti Bapak Ibu jangan khawatir, saya akan akalin, akan perkecil bagaimana supaya bisa mengirit kertas, karena untungnya di Excel itu seperti itu. Jadi bisa diperkecil gitu dengan saya memakai ukuran A5 ini. A5 itu adalah setengahnya dari A4. Jadi jika saya ini hasilnya 4 lembar, ini bisa jadi 1 lembar tapi bolak-balik, ya. 1 lembar tapi bolak-balik. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa diperkecil jadi satu lembar saja, tapi bolak-balik. Jadi kalau fotokopi misalkan sekarang selembar, satu muka 150, kalau 4 lembar ini 600. Nah, tapi kalau saya perkecil bisa jadi satu lembar bolak-balik berarti 300-an rupiah lah atau 200 rupiahan per lembarnya. Nah, tapi enggak, maksudnya bukan berarti ini difotokopi sama Bapak Ibu masing-masing ya, tetap menggunakan anggaran sekolah, anggaran BOS yang sudah dianggarkan, tapi maksudnya menggunakan Excel itu kita bisa mengeditnya diperkecil. Di Word juga sebenarnya bisa diperkecil, cuman di Word itu kalau diperkecil hurufnya jadi acak-acakan deh gitu. Kalau ini mah enggak. Kalau ini mah tinggal adalah gitulah cara. Pokoknya nanti kalau udah beres, Bapak Ibu tinggal kirimkan ke saya saja. Nanti saya yang mengeprintnya dan saya yang akan mengeditnya. Ya.
Kalau sudah beres semuanya, nanti Bapak Ibu akan menemukan kartu soal dan kisi-kisi Bapak Ibu sendiri. Di sini kembali ke menu. Nah, di bawah data soal ada kartu soal. Ini kartu soal untuk PG. Ini kisi-kisi soal untuk PG. Nah, sebaliknya, ini data soal uraian. Di sini di bawahnya juga kartu soal untuk uraian dan kisi-kisi soal untuk uraian. Boleh dilihat dulu, dibuka saja kartu soal untuk PG. Klik. Nah, di sini. Jadi satu lembarnya itu 2 kartu soal. Ini belum diedit ya. Ini belum diedit. Satu lembarnya itu 2 kartu soal. Nah, ini kartu soal halaman 1 berarti kartu soal nomor 1. Nah, di sini. Kebayangkan kalau misalkan Bapak Ibu membuatnya secara manual, memang sih bisa copy paste, tapi double gitu copy paste, cangkel gitu. Ini kan copy pastenya cukup sekali copy pastenya. Kalau misalkan manual, berarti Bapak Ibu harus mengkopikan lagi ke kartu soal, mengkopikan lagi ke kisi-kisi. Tapi ini cukup sekali copy paste, ngelink ke semuanya. Nah, pokoknya hasilnya pasti ada lah, pasti di sini. Ini kartu soal pilihan ganda nomor 2. Nah, seperti ini. Ya. Apalagi kalau kompetensi dasar sama materi pokok sama indikatornya sudah diisi penuh, itu sudah lengkap gitu. Makanya untuk kartu soal sama kisi-kisi dibelakangkan aja dulu. Yang penting sekarang naskah soal aja dulu. Kalau naskah soal sudah beres, Bapak Ibu di-save, kirimkan ke saya. Nah, setelah itu silahkan kerjakan kompetensi dasarnya sama materi pokoknya diisi. Ya. Jadi nggak usah nunggu lengkap semuanya. Yang diutamakan itu adalah naskah soalnya dulu. Nah, ini untuk kartu soal. Sekarang kisi-kisinya mana? Nah, tinggal klik kisi-kisi soal PG. Nah, di sini. Sini ada sebentar. Karena ini belum diisi ya, yang nomor 6 sampai 20 ini masih kosong. Jadi masih kosong. Nah, kalau sudah terisi penuh berarti ini semuanya penuh. Nah, ini kisi-kisi soalnya seperti ini. Adapun untuk kisi-kisi soal sebenarnya saya dapat informasi dari Bu Ugi bahwasanya formatnya itu untuk yang kurtilas beda, bukan seperti ini. Gampang tinggal ditambah kolomnya saja. Nanti akan saya buatkan formatnya khusus, Bapak Ibu tinggal kopikan yang di sini ke format itu, lalu ditambah lagi nanti nggak tahu ada AYL-an, ada hot-hotan, karena itulah pokoknya. Ya. Pokoknya gunakan saja yang ini dulu. Nah, udah beres. Kalau udah beres semuanya, 20 soal. Nah, untuk soal uraian juga sama kartu soalnya. Ini, karena ininya belum diisi, masih kosong. Masih kosong. Ini juga jawabannya masih kosong karena belum diisi. Ya. Terus kisi-kisi soalnya uraian juga. Nah, ini belum diisi karena memang belum diisi. Ya. Nah, udah seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau udah beres 20 soal PG dan 5 soal uraian, maka cara menyimpannya jangan di-save, tapi di-save as agar file bawaan aslinya itu nggak keubah-ubah rumusnya. Itu ya, caranya gini, ke file, terus save as, simpan di mana terserah. Nah, ini nggak usah dihapus. Bapak Ibu nggak usah dihapus. Nanti tampilannya kan seperti ini, udah saya tambahkan. Tampilannya seperti ini, ya. Bapak Ibu tinggal klik digeser ke paling depan dan dituliskan saja mata pelajaran sama kelasnya. Misalkan saya bahasa Sunda, mau besar mau kecil terserah. Bahasa Sunda kelas 7 gitu. Aplikasi ininya nggak usah dihapus, ya. Terus tinggal klik save, ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tinggal di-close, kirimkan ke saya. Ya, kirimkan ke saya. Nanti naskah soalnya akan segera saya cetak yang ini.
secepatnya. Adapun untuk indikator, untuk pokok materi pokok nggak usah diisi dulu aja. Kunci jawaban juga nggak diisi dulu juga nggak apa-apa. Yang penting soalnya dikerjakan dulu, nanti naskah soalnya lengkap. Bapak Ibu jangan kaget kalau misalkan nanti acak-acakan di sininya. Ini saya sudah edit sehingga saya mah sudah rapi. Kalau yang Bapak Ibu nanti hasilnya bakalan ada acak-acakan, nggak apa-apa, jangan khawatir nanti saya edit. Pokoknya setelah saya share video ini, Bapak Ibu silahkan langsung mengerjakan secepatnya, siapkan soalnya, kopikan ke sini. Adapun nanti yang masih berpikir, ah ini yang ribet-ribet kayaknya seperti itu, enggak. Menurut saya ini enggak ribet. Kenapa? Karena sudah ngelink untuk kartu soal dan kisi-kisi. Karena kenapa? Ini bukannya saya bukan memperribet atau mempersulit ya. Justru apa namanya? Ribet sedikit mah kena naon lah gitu ya. Ribet sedikit mah wajar lah gitu ya. Misalkan, aduh saya udah mengetik soal biasanya di Word gitu tinggal print, sekarang harus dikopikan lagi ke Excel. Nah, begini ya, saya tekankan lagi, saya di sini mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, bagi yang mau mengerjakan mangga, yang tidak juga saya tidak memaksa, tetapi dengan syarat kartu soal dan kisi-kisi harus mengerjakan. Karena kalau tidak mengerjakan juga sampai wayah kieu gitunya, apa namanya, coba gimana ya ngomongnya, pokoknya intinya Bapak Ibu marilah kita berinovasi, berinovasi melakukan perubahan, seperti itulah intinya ya. Jangan ayo we cicing didinya, cicinatan didinya tanpa melakukan suatu perubahan. Itulah, meskipun tanggung jawab seorang guru itu bukan hanya membuat administrasi, tapi administrasi juga penting ya. Administrasi juga penting. Maka dari itu, apalagi kita kan akan menghadapi yang namanya akreditasi dan sebagainya. Nah, kita kan nggak mau riweuh untuk sistem kebut semalam mengerjakannya, maka kita harus kereueuh dari sekarang. Seperti itu Bapak Ibu ya, jangan lupa di-save, terus dikirimkan ke WA saya. Nanti file aslinya akan saya share di grup. Gitu ya. Adapun misalkan ada kendala, pertanyaan dalam pengerjaannya ada kendala, silahkan tinggal di Japri atau di WA di grup, atau misalkan silahkan langsung tanyakan langsung ke saya ke sekolah, ke pesantren. Boleh. Nah, mudah-mudahan sampai sini paham gitu ya. Meskipun saya menerangkannya terburu-buru karena saya harus masuk kelas ya, sebentar lagi pada Isya. Makanya saya terburu-buru atau agak cepat menjelaskannya. Wah, intinya seperti itu, insya Allah lah gitunya. Untuk ukuran Bapak Ibu yang masih usianya muda-muda, tidak akan kesulitan dalam memahami ini. Ya, ini menurut saya ini masih sangat-sangat sederhana gitu ya. Cara pengerjaannya tidak ribet seperti mengerjakan aplikasi BOS dan Dapodik seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu hasilnya secepatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.